Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan yaitu kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, yaitu kitab fikih ala mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ardah, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Al-Hadrami. Kitab ini sangat masyhur di kalangan Yaman dan kita biasanya dipakai untuk rujukan referensi kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah. Halaman 207 kemarin terakhir sampai 207, yaitu terakhir kemarin membahas tentang wa akmalus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa akmalus sholati, dan paling sempurnanya sholawat di dalam sholat, ala nabiyyi, ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diingat bahwa ada sholawat yang memang sholawat itu sifatnya menggugurkan sholat, artinya sah dibaca walaupun sifatnya ikhtisar, ringkas. Nah ini yang sempurnanya ini. Kalau kita yang ringkasnya itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup sampai situ doang. Habis itu salam deh. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah. Nah itu dikatakan adalah waqallus sholah. Saya paling sedikitnya minimal daripada sholatnya. Sholawatnya sebatas itu saja. Nah sedangkan kita kan pengen yang paling utama di dalam sholat. Nah, karena sifatnya rukun, maka apa? Baca sholawat yang sempurna menurut mazhab Syafi'i. Sesungguhnya ada 3 riwayat. Nah, cuman riwayat yang dipakai di sini Abdullah Al-Hadrami berkata, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi. Ya Allah, limpahkan sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika, hambamu, wa rasulika, utusanmu, an-nabi, nabi al-ummi, yang ummi, wa ala ali Muhammadin, dan ke atas keluarga Muhammad, wa azwajihi, dan kepada keturunannya, dan kepada istri-istrinya, wa zuriyatihi, dan kepada keturunannya. Sampai sini dulu. Kalau kita lihat redaksi ini, maka kalimat wa ala ali Muhammadin menurut Imam Nawawi hukumnya sunnah. Jadi membaca kepada keluarga hukumnya sunnah, bukan menjadi fardu atau rukun di dalam sholat. Jadi cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammadin, cukup. Sampai situ doang sebetulnya. Di situ salam boleh. Umpama kebelet, ya enggak, mau dibatalin. Mau diterusin, gimana batalin, sayang, sampai situ aja dah. Allahumma sholli Muhammad, assalamualaikum. Jadi sholatnya gitu. Jasa sah jadi. Itu walaupun asal goblek jadi. Kan kita bicaranya sah atau tidak gitu. Nah, adapun terkait misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, pakai kalimat sayyidina boleh atau tidak? Itu kan kita namanya ihtiraman, menghormati. Benar enggak? Kita aja sama presiden panggilnya bapak, junjungan, ya kan, yang terhormat, yang mulia, yang agung, yang masa sama Nabi disamain sih namanya Muhammad doang, kan tidak begitu. Kita etisnya gitu. Jadi untuk mencintai Nabi tidak perlu dalil. Gitu. Kalau bilang dalil mana? Kok cinta perlu dalil?
Gitu. Kalau ditanya misalnya mana ada dalil Sayyidina mencintai, kan kita mencintai, ada dalilnya enggak? Mencintai kok perlu dalil gitu. Ngaco. Sedangkan kalau dikatakan bahwa tidak mengucapkan Sayyidina, ya enggak apa-apa. Ya memang begitu. Mengucapin afdol lebih utama, kita menghormati. Namanya kita ngomong sama orangnya tuan, ya kan? Tuan, kan Sayyidi artinya tuan, penghulu. Silakan tuan, kan begitu. Silakan Pak. Silakan Pak Direktur, silakan Pak Menteri. Masa kita ngomong sama sholawat sama Nabi begitu aja, begitu. Walaupun kita membaca sholli ala Muhammadin itu pun enggak apa-apa, bagus. Nah, wa ala ali Muhammadin dan ke atas keluarga menurut kitab Al-Majmu' ka Imam An-Nawawi dan lain-lain ada 3 pendapat bahwa keluarga di sini yang pertama adalah keluarga asli, keluarga Nabi. Maksudnya siapa dia? Keturunannya. Yaitu siapa dia? Anak-anaknya, cucu-cucunya, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, dan lain. Itu keluarga. Yang kedua adalah yang dimaksud adalah sampai pada keturunan cukup hanya Ali bin Abi Thalib saja. Itu cukup hanya kepada Hasan dan Husain. Itu. Yang ketiga riwayatnya bahwa Ali di sini adalah amatun umum. Siapa dia? Adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih merojehkan pendapat yang ketiga, mengunggulkan. Yang masyhur adalah saya ambil pendapat bahwa keluarga adalah kita semua. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalam Ali, yaitu keluarga Nabi. Jadi kalau kita bersolawat semua disolawatin, bayangkan. Wa azwajihi dan pada istri-istrinya. Ada berapa istri Nabi? 9. Ada berapa istri Nabi? Ada 15. Nah, ya ketika Nabi wafat, ya kan? Ketika Nabi wafat yang ada berapa? 9. Ketika Nabi wafat yang ada 9. Sisanya Nabi ada yang ketika sudah dinikah kemudian belum disetujui Nabi menceraikan, yaitu namanya Rihana. Ada yang meninggal, ya kan? Namanya itu Zainab. Kemudian Siti Khadijatul Kubra yang pertama kali yang mencintai. Jadi semua total ada 15. Silakan dibuka nanti kitabnya Nur Zolam kalangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan riwayat lagi ada 14. Ada 14 riwayat juga Nur Zolam Syekh Nawawi Al-Bantani. Di itu riwayat-riwayat itu mana yang paling rojeh? Tapi yang paling rojeh adalah mengunggulkan yaitu 13 dan 14. Karena yang satu tidak termasuk. Termasuk Mariatul Qibtiyah yang dinikahi ketika hadiah daripada Raja Mesir, yaitu dari suku Qibti yang dinikahi karena itu abidah budak sehingga dinikahi oleh Nabi SAW atas hadiah dari Raja Mesir itu. Pernah dengar ceritanya? Nah itu yang buat itu. Namanya Mariatul Qibtiyah. Dan Nabi tidak merubah nama, ya enggak? Jangan mentang-mentang kita bukan Nabi, kita tidak Islami kan begitu. Enggak. Islam itu dari hati bukan dari nama. Betul enggak? Apa iya Nabi manggil istrinya Umi kan enggak? Apakah Siti siapa namanya Aisyah manggil Nabi Abi dan Umi kan gitu. Kayak kita kan kadang lebay, ya kan? Abi dan Umi sebenarnya sah-sah aja, tapi kan kita manggil begitu. Iya, terus ganti nama dah. Enggak apa-apa nama kejawaan. Benar enggak? Agus, Cipto, ya kan, Suryo, enggak apa-apa. Arjan, Tony. Enggak apa-apa. Iya, Tris. Kenapa? Kita bicaranya atas dasar nasional, ya kan, Nusantara. Kenapa? Nabi saja tidak mentang-mentang Maria nama apa sih kira-kira? Paham, Kristen kan? Benar enggak? Nama Kristen. Maria dong. Kenapa ganti Maryam? Maryam menyerupai ini, enggak, ganti aja. Tidak, namanya tetap Mariatul Qibtiyah. Salman Al-Farisi tetap dibawa dari Persianya gitu. Umar bin Khattab tetap dibawa